Baik, rekan-rekan, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. saya mengucapkan terima kasih atas tuet malam ini di mata kuliah kita Manajemen Pelayanan Publik gitu ya. Baik, langsung saja biar tidak berlama-lama. Saya yakin kalian semua capek gitu ya dan mungkin ada yang ingin bekerja kembali atau beristirahat gitu ya. Tetapi tuet ini wajib karena UT meminta menghendaki tuet ini dilaksanakan gitu ya. Baik, silakan saya absen ya yang hadir. Ini ada 11, sebentar ya. Saya lihat dulu siapa namanya. Baik, yang pertama saya minta Mas Wahyu Arif, silakan. Ada Mas Wahyu? Ada Pak? Ya, silakan Mas Wahyu, perkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arif. Eh, saya dari UPBJJ Samarinda. Apalagi Pak? Ya, nama, NPM, dan asal dari mana gitu. Itu aja. Coba diulang Mas. Saya Biar asalnya Mas. saya asal dari Penajam Pasir Utara Pak. Oke, NPM-nya berapa Mas? MPM tuh apa, Pak? Nomornya, kodenya 04 berapa gitu. Oh, Ini Nomor mahasiswa. 043 161 831 Pak. Oke, baik. Terima kasih sudah saya cek benar ya. Nah, kemudian saya minta Mbak Yurni Mislihan, silakan. saya laki-laki, Pak. Oh, laki. Aduh, maaf nih. Saya kira wanita. Silakan Mas ini, Mas Yurni. Halo, perkenalkan nama saya Yurni Misrihan, saya dari UPPJJ Bandar Lampung dengan NIM 0542757756. Baik, terima kasih Mas Yurni dari Bandar Lampung ya, sudah saya absen dan sesuai MPM-nya. Kemudian Mbak Kori ada? Ada. Silakan Mbak Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kori Nuzulul Khairiyah dari UPBJJ UT Jakarta. NIM-nya 0528183334. Baik, terima kasih Mbak Kori dari Jakarta, sudah sesuai ya. Kemudian Mbak Aprilia Pradana, silakan. Pak, saya laki-laki. Oh, laki-laki lagi. Waduh, salah lagi saya. Silakan Mas ini, Mas Baik, Aprilia. perkenalkan nama saya Aprilia Pradana. Saya dari UPBJJ UT Samarinda. NIM saya 05272271. Sekian, Pak. Baik, baik, terima kasih Mas Aprilia, udah sesuai NIM-nya. Kemudian ini laki apa perempuan ya? Nanti takut salah saya. Oh, fotonya laki ini. Mas Asari, silakan. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. nama saya Asari. Saya Ya, dari UPBJJ Palangkaraya dengan NIM 0511913864. baik, terima kasih Mas Asari, udah sesuai ya, udah saya absen. Ya, Pak. Kemudian Mbak, ini siapa ini? Mbak apa Mas ini? Mbak Ayu Lydia, silakan. Baik, Mbak Pak. Ayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ayu Diawati dari UPBJJ Surakarta. NIM saya 0518247747. Baik, Mbak Ayu belum masuk grup ya? Sudah, Sudah. sudah, Pak. Bentar. Mbak Ayu, Ayu, Ayu Lydia, nama aslinya siapa ya Mbak? Ayu Lidiawati. Ininya berapa nipnya? 051824747. Ayu, kok nggak ada ya namanya ya di sini ya? Ayu, Ayu, Ayu. Berapa Mbak? Ininya ujungnya berapa? 051824747. Terus? Kok nggak ada ya? Benar, udah masuk grup Mbak? Benar, Pak. Ini kan, Pak. Eh, kelas 342. Benar kan, Iya, Pak? 342 tapi tidak ada nama Ayu Lydia di sini.
Saya yang pernah japri Bapak dulu itu Oh, siapa waktu Japrinya pakai nama apa itu kemarin? Soalnya gini Ayu Mbak, Liati. kalau sampai nggak ada di saya, nanti takutnya tugas-tugasnya atau diskusinya nggak saya nilai atau saya salah kasih nilai gitu. Nanti Gitu. kan banyak rugi gitu ya. Saya juga nanti bingung. Di sini nggak ada nama Mbak Ayu gitu. Apa saya salah nama ya? Ayu Lydia, nggak ada ya. Tapi Tapi benar saya ya, udah memang masuk grup sudah ya? masuk. Udah masuk Iya, grup ya? sudah Pak. Berapa Mbak? Ini NIP-nya 051 051 82 82 4747. 4747. Iya, belum ada ini. 4747 belum ada atas nama Ayu Lydia. Baik, nanti saya lacak lagi. Terima kasih Mbak Ayu sudah Iya, ini ya. iya Pak. Nah, Terima kasih kemudian sama-sama. siapa yang belum tadi? Mbak Kurnia Yanti, silakan. Izin Pak, Ya, silakan Mbak. perkenalkan teman-teman semuanya, selamat malam. Salam. Nama saya Kurniayanti, saya dari UPBJJ Pontianak. Untuk NIP saya 054 809 663 Pak. Baik, terima kasih Mbak Kurnia sudah sesuai ya. Baik, terima kasih Kemudian Bapak. ya, sama-sama. Kemudian Mbak Liliani Andu, silakan. Perkenalkan, nama saya Liliani Andu, UPBJJ Manado, dengan NIM 052342686. Baik, terima kasih Mbak Liliani sudah sesuai ini ya, sudah saya absen. Baik. Kemudian Mas Riga Dedi, silakan. Wassalam. Mas Riga. Halo, Mas Riga, ada? Pak, Oh, Mas Riga ini Mbak ya. Oh, maaf nih, kebalik saya. Mbak Riga, silakan. ya Silakan Pak. Mbak. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Riga Yuli Asma, saya dari UT Daerah Padang, NIM saya 05 1909 804 Pak. Baik, terima kasih Mbak Riga sudah sesuai ya. Baik Pak. Baik, kemudian Mbak Kori. Ada Mbak Kori? Ada Pak, tadi udah Pak. Oh, sudah Maaf. ya Mbak Kori ya? Oh ya, maaf. Kori Nuzulal Khairi. Ya, siap. Siapa lagi nih yang belum? Mbak Rosalin? Rosalin? Ada? Ada, Pak. Ya, silakan Mbak Rosalin. Baik, perkenalkan nama saya Rosan Putri Maharani dari UPBJJ Surabaya dengan NIM 0545222698. Terima Baik, kasih. terima kasih Mbak Rosalin sudah sesuai ini sudah saya absen ya. Kemudian Mas Wahyu Arif. Oh, sudah ya. Sudah, sorry. Mas Yolanda, silakan. Izin Bapak, selamat malam. Oh, Mbak Yolanda, maaf salah saya. Silakan Mbak Yolanda. Perkenalkan saya Yolanda UPBJJ dari Palembang, NIM 0543608823. Baik, terima kasih Mbak Yolanda sudah sesuai. Kemudian siapa ini yang belum nih? Baik, sudah semua ya. Baik. Terima kasih. Saya sudah mengetahui Izin Bapak, saya sekarang belum. yang selama ini di WA grup itu hanya chat dan hanya WA, sekarang sudah bisa melihat mbaknya, masnya, bahkan saya kebalik-balik gitu ya. Orang mbak saya bilang mas, begitu juga sebaliknya. Jadi saya mohon maaf ya karena baru pertama gitu. Mudah-mudahan nanti berikutnya di web 2 saya tidak akan salah menyebutkan jenis kelamin atau identitas ya.
Sekali lagi saya mohon maaf ya jika ada kesalahan penyebutan nama tadi. Baik, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, tahap presentasi ya. Saya akan sebutkan satu-satu. Jadi nanti pas presentasi itu sebutkan saja secara singkat namun jelas. Jadi judulnya apa, kasus yang diambil apa, kenapa ngambil kasus itu, masalahnya apa, kasih kesimpulan. Ya, itu aja, nggak usah panjang-panjang ya. Saya akan sebutkan dari Mas Asari dulu deh. Silakan Mas Asari. Ya, Pak. Ya, silakan Mas Ari. Singkat saja ya, tapi jelas. Bentar, Pak. Ya, Nah, ini kan silakan. kemarin punya saya kan yang pertama kan itu ada catatan. Nah, jadi Ya, eh, kayaknya sekarang udah saya perbaiki juga. Nah, kebetulan oke. kasus yang saya ambil ini kan terkait analisis permasalahan ini kelangkaan BBM dan praktik pelangsiran di tempat saya kebetulan. Dan ini terjadi sesuai kenyataan. Ya, Dan kebetulan ini sangat berlangsung terus. Tunggu sebentar, Pak. Nah, terkait masalahnya itu, yang pastinya kan antriannya itu panjang sehingga mengganggu lalu lintas di jalanan. Nah, yang pertama dan yang kedua, yang pastinya pengawasan untuk distribusi BBM-nya itu masih kurang dikarenakan kelangkaan BBM. Nah, dan akhirnya berdampaklah untuk masyarakat sehingga kesulitan untuk mendapatkan BBM. Kenapa saya mengambil kasus ini? Karena kebetulan ini yang sering sampai apa namanya sering terjadi dan ini sampai saat ini masih sangat trending di apa namanya di tempat saya sering dibicarakan karena menurut saya masih belum ada apa namanya solusinya dari pihak terkait. Nah, memang dari mereka pemerintah itu udah waktu kemarin mereka ada mengeluarkan surat edaran katanya ini dibatasi untuk terkait BBM, tapi menurut saya tidak apa ya namanya tidak menimbulkan solusi. Yang ada menurut saya malah masih aja gitu kan terkait apa namanya permasalahannya. Jadi tidak ada solusinya menurut saya. Jadi kelangkaan BBM di Barito Selatan tempat saya menyebabkan antrian panjang dan membuat masyarakat kesulitan memperoleh BBM. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan, tetapi juga adanya praktik pelangsiran BBM untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. baik. Nah, jika dikaitkan dengan kualitas pelayanan publik, distribusi BBM masih belum berjalan secara optimal karena pengawasan yang kurang maksimal. Akibatnya penyaluran BBM menjadi tidak merata dan menimbulkan keluhan dari masyarakat. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM serta kerjasama antara Pemda dan pihak SPBU agar pelayanan distribusi BBM dapat berjalan lebih tertib dan merata. Baik, cukup Mas Asari. Saya mau tanya dulu, ini sumbernya dari mana? Ya, Pengalaman pribadi, warga sekitar, atau informasi media massa? kalau sumber itu saya kebetulan dapatnya dari media massa, terus juga Oke, dari warga sekitar juga, Pak. baik. Nah, kasus yang Mas Asari ambil untuk membuktikan ke saya di dalam tugas Mas Ari itu ada nggak bukti dokumen fotonya dimasukkan kemarin? Ada, Pak. Ada, Ada ada, ya? ada. Oke. Tapi masih ada catatan dari saya. Iya, ada. Oke, jadi mau dikirim ulang, diperbaikin. Udah saya kirim ulang, Pak. Oke, tapi belum saya nilai ya. Belum. Oke, enggak apa-apa. Nanti Hmm, malam ini setelah presentasi langsung saya nilai semua. Karena oke. jatuh temponya tugas satu ini tanggal 11 Mei, kalau nggak salah hari Senin. Jadi bagi yang belum mengumpul bisa dikumpul malam ini. Bagi yang sudah mengumpul dan ingin menilai mendapatkan nilai 100, silakan perbaiki catatan saya ya. Karena nanti gini, Mas Asari ini harus konsisten. Judulnya kan sudah ada. Jadi nanti di Ya, tugas 2 harus pakai judul yang tugas yang 1. sama. Begitu juga Eh, tugas 3. Karena nanti di sesi ke-7 apa ke-8 itu ada pembuatan video. oke.
Jadi pembuatan video itu isinya adalah dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Karena kan tadi kaitannya dengan BBM ya. Iya, Pak. Nah, jadi nanti videonya berkaitan dengan BBM. Jangan lari dari BBM. Misalnya malah jadi MBG gitu videonya, malah nggak nyambung nanti ya. Seperti itu ya, Baik, Pak. Mas. Iya, Pak. Baik. Terima kasih Mas Asari sudah mempresentasikan ya. Bentar, Pak. Ada Oh, ada pertanyaan, Pak. lagi. Silakan. Apa? Eh, ini kan saya kan lihat kan di situ kan ada catatannya Apa terkait catatannya? daftar pustakanya, Kenapa? terkait daftar pustakanya, Pak. Iya, kenapa data pustakanya? Kan di situ catatannya kan katanya mengambil dari internet. Nah, di sini Oh saya ingin ya, sedikit saya jelaskan, Pak. baik. Kenapa saya mengambil dari internet? Kebetulan beritanya ini kan karena sudah jadi trending nih. Jadi akhirnya kita Betul. Betul. sampai jadi saya cari sumbernya juga biar lebih akurat. Jadi saya sambil cari dari internet dan itu juga memang sesuai dengan fakta yang terjadi, Pak. Baik, jadi gini Eh, Mas, ini untuk Mas Asari dan yang lain ya. Jadi nggak apa-apa ngambil internet, boleh kok itu sah. Cuma di situ kan terlihat jelas ya, masih biru kan itu tulisannya. iya, Kemudian masih ada garis bawahnya kan. iya. Nah, maksud saya garis bawahnya dihilangkan, birunya diganti warna hitam. Jadi, Oh, walaupun itu dari internet, tidak terlalu kentara bahwa ini copy paste langsung dipindahin ke tugas gitu kan sangat nggak baik gitu ya. Nah, untung ketemu tutor seperti saya. Kalau misalnya saya terlalu killer, biasanya nilainya akan sangat kecil itu. Tapi ini masih saya maklumi. Jadi kesalahannya adalah nggak apa-apa ngambil dari internet, tapi warna dari internetnya dihilangkan, Mas. oh ya, Ya, paham, Pak. dihitamkan, maksudnya dihitamkan. Ah, Ya, kemudian paham, garis paham, bawahnya juga dihilangkan. Ya, biar paham, paham. seolah-olah tetap ngambil dari internet, tapi nggak terlalu kelihatan gitu. Karena kan itu warna biru kan kemarin. Iya, iya. Ya, jadi itu aja sih sebenarnya. Nggak ada masalah dari internet. Oke, baik Pak. Eh, Mungkin nanti saya koreksi lagi. Tapi baik. tadi saya udah kirim Udah juga kirim tadi lagi. tadi siang. Oh, masih biru, masih biru. Kayaknya masih biru sih. Tapi nanti saya Oh, coba ya, ini berarti cek nanti lagi saya Pak. kasih catatan lagi gitu kan. Ya, tapi nanti saya cek dulu baru saya kirim Oke. ulang lagi. Jadi pastikan dulu, nanti Ah, ditarik, terus kirim gitu ya. Karena kalau nggak oke. salah kan itu tidak bisa berkali-kali kan ngirimnya. Ah, Nggak salah sampai 3 kali itu. Mas, Mas ini udah ngirim berapa kali gitu ya. Jadi masih ada ya. kesempatan 1 kali lagi. Jadi dimanfaatkan benar, pastikan baru nanti dikirim. Ya, Kak, batas terakhir pengirimannya kapan Pak? ya kalau bisa malam ini kan batas terakhir tanggal 11 jatuh tempo Oh, hari Senin. iya iya iya. Ya, paling nggak minggu Oke. lah, ya atau besok. Iya. Ya, Ah, baik. Saya tunggu ya, Mas Ari ya. iya. Baik Baik, Pak, mungkin itu aja yang bisa baik. saya sampaikan. Sama-sama, Mas Baik Pak. Ari. Yuk. Kemudian berikutnya Mas atau Mbak tadi ya, saya lupa ini. Aprilia Pradana. Oh, Mas ya, muncul wajahnya. Silakan, Mas Ya, baik Aprilia. Pak. Ye, Baik, langsung bro. saja Pak. Mungkin mengenai judul Pak, judul Ya, yang saya ambil identifikasi permasalahan pelayanan administrasi di kantor desa Kedangipil. ya, Sebagaimana diketahui, Pak, kantor desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan administrasi di kantor desa sangat menentukan tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kegiatan praktik ini, saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, sederhana, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung, Pak, melalui proses pelayanan di kantor desa karena saya dekat dengan kantor desa, jadi saya mengambil di kantor desa ya, untuk proses pelayanan administrasi di kantor desa Kadangipil. Sedangkan wawancara juga dilakukan di beberapa masyarakat yang pergi pelayanan dan juga pemerintah desa itu sendiri melalui perangkat desa. baik, Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan beberapa permasalahan pelayanan administrasi, di antaranya proses pelayanan yang masih lambat, petugas yang tidak selalu berada di tempat karena mungkin ada kesibukan lain atau dan lain hal, fasilitas pelayanan yang masih sangat-sangat terbatas untuk di sini, dan belum adanya standar pelayanan yang jelas, serta sistem pelayanan yang belum tertata dengan baik. Ya, itu mungkin saya jelaskan sedikit untuk sistem pelayanan yang saya maksud. Misalkan kita mau mengurus sesuatu, padahal harusnya ke kasih pelayanan atau sebagainya, malah
dirangkap sama yang lain juga Pak. Jadi ndak teratur, ndak tersistem gitu. Ya, baik. Jadi Baik, permasalahan tersebut menyebabkan menunggu yang agak lama, kayak kita mengurus surat segala macam, surat izin segala macam, kita agak nunggunya agak lama gitu untuk keluarnya. Dari hasil analisis tersebut, berdasarkan identifikasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan disiplin aparatur desa, menambah sarana dan fasilitas pelayanan, menyusun standar operasional pelayanan atau SOP, memberikan pelatihan pelayanan publik kepada aparatur, serta menciptakan sistem pelayanan yang lebih tertib dan terjadwal. Alasan saya mengambil judul masyarakat sehari-hari, saya melihat masih ada beberapa kendala pelayanan di dalam kantor desa Kedeng Ipil sendiri, seperti proses yang lambat dan fasilitas yang terbatas. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut agar dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Baik, itu saja dari saya, Pak. baik. Terima kasih Mas Aprilia Pradana ya sudah Iya, mempresentasikan. Pak. Eh, sudah saya nilai ya di situ ya, Mas. Sudah, Pak. Sudah. Ada Ada catatan? beberapa catatan juga. Baik, silakan. Catatan saya itu kalau mau diperbaiki, kirim ulang sehingga bisa meningkatkan nilai yang sudah saya berikan, gitu ya, Mas. Nah, Ya, baik, saya Pak. mau bertanya sama Mas Aprilia. Dalam lampiran itu, Mas Aprilia ini menunjukkan bukti dokumentasi nggak berupa foto di lampirannya? Ya, menunjukkan, Pak. Saya wawancara dengan ini perangkat desa juga mengenai saya menanya-nanyakan ya. Baik, Dan jadi juga ada nanti, surat izin saya nah, lampirkan semua, Pak. baik, jadi nanti tolong dilengkapin di dokumentasi itu berupa foto-foto. Jadi foto mahasiswa dengan narasumber ketika Ya, berwawancara ya. Jadi nanti jangan foto sendiri, tapi minta tolong difotokan sehingga kita muncul dan narasumbernya muncul. sudah, Pak. Sudah begitu, Ya, Pak. oke. Ya, Kemudian ini dinasnya, instansinya, tempat kasus berada ada juga fotonya. ada, ada. Baik, Saya baik. pas waktu wawancara saya foto dokumentasinya. Baik, berarti sudah saya nilai. Bagus ya nilainya ya? Ya, lumayan, Pak. Lumayan. Nah, kalau Terus mau bagus. 100, diperbaikin nggak apa-apa. Malam ini kirim, Ya, nanti saya periksa ya. ya catatannya cuma salah urutan aja, Pak. Karena Oh, salah urutan. daftar tabel saya di atas, harusnya di daftar lampiran sama foto itu Ya, saya masukkan di atas. ya, ya. Nanti terakhir saya kasih tahu untuk rekan-rekan semua di mana letak salahnya mahasiswa gitu ya. Baik, untuk sementara terima kasih Mas Aprilia ya. Ya, Baik, Mbak, ini tadi Mbak apa Mas ya? Aduh, saya lupa ini. Mbak Yurni apa Mas Yurni ini ya? Miss Lihan, silakan. Oh, Mbak. Mas Mas, lagi ya, 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 ya. Silakan Mas Yurni. iya izin menyampaikan judul yang saya ambil Ya, ya. tentang permasalahan pelayanan pembuatan EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tulang Mong Barat. Ya, silakan. Analisis kasus pelayanan publik yang dianalisis dalam laporan ini adalah pelayanan pembuatan EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Mong Barat. Cukup. Dan analisis administrasi kependudukan ditunjukkan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat usia untuk memiliki KTP elektronik. Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelayanannya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah lamanya proses pembuatan EKTP. Beberapa masyarakat juga harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan KTP yang telah direkam datanya. Selain itu, masyarakat juga sering menghadapi antrian pelayanan yang panjang, terutama pada hari-hari tertentu ketika banyaknya warga datang untuk mengurus dokumen kependudukan. Selain itu, terdapat juga keterbatasan jumlah petugas pelayanan serta fasilitas yang tersedia di kantor pelayanan. Hal ini dapat menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang optimal ketika jumlah masyarakat yang datang cukup banyak. Dari kesimpulan dan
pembuatan EKTP tersebut berdasarkan hasil analisis saya mengenai pelayanan pembuatan EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Barat, dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan masih menghadapi beberapa permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan yang terjadi antara lain lamanya proses pembuatan EKTP, antrian pelayanan yang cukup panjang, kurangnya informasi yang mengenai prosedur pelayanan, serta keterbatasan jumlah petugas dan juga fasilitas pelayanan. Untuk sementara sih cukup sekian Pak ya. Baik, terima kasih Mas Yurni ya. Saya mau bertanya sedikit. Ada nggak di lampiran itu Mas Yurni memasukkan foto-fotonya? Ada Pak, cuma satu tapi kebetulan cuma kemarin. satu ya. Jadi nanti tolong dilengkapi di tugas 2 atau udah saya nilai ya. Iya Pak, Oke. cuman ada yang harus diperbaiki. Baik, kalau mau diperbaiki malam ini silakan ditarik atau dikirim ulang. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, nanti diperbaikin di tugas 2. Jadi nanti dokumen lampiran itu berupa foto itu ada mahasiswanya ya. Kemudian ada narasumbernya. Nah, sumber ini dari mana Mas? Warga sekitar, pengalaman pribadi atau media massa ini? Atau observasi langsung? Dari masyarakat dan juga pengalaman pribadi saya Pak. Baik, berarti kan kalau pengalaman pribadi harus ada foto mahasiswanya, ya. Iya. Yang pertama, yang kedua kan dari warga, dari masyarakat ya. Iya siapa? Nah, harus ada foto narasumbernya ketika nanti berwawancara gitu ya. Nah, kemudian ini kan di dinas ya. Iya Pak. Nah, coba nanti foto dari depan kantor dinasnya. Ya, Pak. Yang ada pelangnya atau logo dinas Tulang Bawang Barat tadi seperti itu nanti dimasukkan. Nah, nanti di bawah foto itu dikasih tulisan Mas, Mas Yurni ini lagi ngapain gitu. Kemudian ini nanti misalnya foto dinas, nah ini dinas apa gitu. Kasih catatan di bawah fotonya itu. Nah, biar bagus fotonya satu lembar itu, satu kertas lembar itu 2 foto. 2 foto. Jadi kalau ada 6 foto, berarti ada 3 kertas gitu, 3 lembar gitu, 3 halaman, ya. Iya Pak, siap. Baik. Terima Jadi kasih Pak. saya minta nanti Mas Yurni konsisten ya, karena nanti tugas 2 itu lanjutan dari tugas 1 ya. Dan nanti jangan lupa ada pembuatan video yang di mana isinya adalah tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Nah, tadi kan berkaitan dengan apa sih namanya? Apa tadi judulnya? Tentang ini ya, EKTP ya? Kan pelayanan pembuatan EKTP Pak di dinas. Jadi nanti videonya itu berkaitan dengan pelayanan publik tentang EKTP gitu ya. Nah, gimana buatnya? Ya saya rasa nanti Mas Yurni tahu lah. Nanti bisa browsing di YouTube seperti apa membuat videonya. Nah, kemudian gini Mas. Nanti setelah videonya sudah, itu biasanya karena pihak UT minta nanti dimasukkan di suatu aplikasi, bisa IG, bisa TikTok, bisa YouTube gitu ya, dan nanti diambil linknya. Nah nanti saya kasih tahu di akhir bagaimana cara membuat videonya. Sementara itu dulu ya Mas, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Baik, kemudian saya minta Mbak Rosalin Putri Maharani, silakan. Mbak Rosalin, silakan. Mbak Rosalin, silakan mempresentasikan tugas yang sudah dikirim. Oh, sudah hilang ya Mbak Rosalin ya. Baik, berikutnya Mbak Eti ada, Mbak Eti Anggraini. Mbak Eti Anggraini belum masuk Zoom ya. Baik. Kemudian berikutnya Mbak Kurnia Yanti, silakan. Mbak Kurnia Yanti, silakan. Izin Pak, hadir Pak. Ya, silakan Mbak Kurnia. Secara singkat dan jelas ya Mbak. Baik. Baik, untuk kasus yang saya ambil Pak, sama dengan Mas yang sebelumnya menjelaskan, itu mengenai identifikasi permasalahan pelayanan publik, terutama di Dinas
Dinas Pencatatan dan Kependudukan Capil, Pak, di kabupaten tempat saya tinggal itu Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ya. Untuk Terus lanjutkan. Ya, baik Pak. Untuk permasalahan yang terjadi itu sangat banyak sekali Pak, dan baru-baru ini juga terjadi beberapa kasus, bisa disebut kasus, yaitu warga sudah mengantri dari jam 4 subuh dini hari. Permasalahan yang terjadi itu kurangnya pelayanan di pelayanan depan atau frontliner. Yang kedua juga dibatasi untuk satu hari di Kabupaten Ketapang sendiri, khususnya di Kalimantan Barat itu salah satu kabupaten terbesar, Pak. Jadi untuk 50 orang per hari itu kurang. Dan ketiga itu permasalahannya karena habis belangko. Baik Mbak Kurnia, cukup ya. Iya, Saya Pak. mau tanya sedikit. Di dalam tugas Mbak itu dimasukin nggak foto-foto dokumennya? Iya, untuk yang foto dokumen, Bapak ada memberikan catatan, itu kurang saya masukkan. Sebenarnya sudah saya ambil untuk fotonya, Pak, tapi lupa saya masukkan. Oh gitu. Ya, jadi gini Mbak, sebenarnya sudah ada, cuma lupa dimasukkan gitu ya. Iya, betul, Silakan Pak. mau diperbaiki malam ini atau besok, atau mau diperbaiki di tugas 2. Ya, silakan. Yang penting kan sudah saya nilai gitu ya. Tapi kalau mau nilainya 100 ya tolong dilengkapi catatan saya itu. Kan ada semua ya. Baik Mbak Kurnia, terima kasih ya presentasinya. Baik Pak, terima kasih. Baik, kemudian berikutnya Mbak Misnawati. Mbak Misnawati ada? Baik, Mbak Misnawati rupanya belum masuk di Zoom ya. Nah, berikutnya Mbak Liliani Andu, silakan. Mbak Liliani Andu. Ya, Ya, silakan Mbak. ya baik, baik. Ya, silakan Mbak, jelaskan secara singkat dan jelas saja. Untuk materi saya sama dengan yang sebelumnya, yaitu tentang pembuatan EKTP di Dinas Dukcapil. Itu permasalahannya. Bentar ya. Permasalahan pembuatan EKTP di tempat saya itu tepatnya di Kabupaten Bolang Mongondo itu dari tempat saya ke kabupaten itu memerlukan jarak 30 km dan untuk sampai ke sana kita harus menggunakan sepeda motor. Jadi itu adalah salah satu kendala untuk pembuatan EKTP di tempat saya. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu warga di tempat saya di Desa Tungai 1 tepatnya. Dan kendala yang sering kita dapati di di Dinas Dukcapil itu setelah kita antri itu biasanya terkendala di belangko. Di belangko, baik. Cukup Mbak? Itu saja. Baik, Mbak Liliani, saya mau bertanya sedikit ya. Di dalam dokumen lampiran dimasukin nggak di tugasnya itu foto-foto, Mbak? Ada, tapi cuma satu. Itu cuma satu. Saya dengan narasumber. Oh gitu. Nanti ditambahin ya Mbak ya? Iya. Silakan. Mau ditambahkan malam ini, kirim ulang, atau besok paling lambat, atau diperbaiki di tugas 2. Silakan. Yang penting sudah saya nilai gitu ya. Tapi kalau mau tapi foto yang ada itu baru satu. Oh, baru satu. Oh, belum ada yang lain? Belum. Oh, gitu. Baik. Nanti diperbaiki di tugas 2 saja kalau begitu. Ya. Oke, siap. Baik, Mbak Liliani. Terima kasih atas presentasinya ya. Ya. Baik, berikutnya ini Mas
Aduh, ini laki atau perempuan ya? Mas Riga Yuli Asma. Mas Riga, silakan. Baik, Pak. Aduh, Eh, perempuan ya. Aduh, maaf ini. ya, ya, Pak, nggak Iya, apa-apa, Pak. iya, iya. Silakan, Nah, silakan sama Mbak Pak, Riga, ya, silakan. eh, judul masalah yang diangkat yaitu fasilitas pelayanan infrastruktur yang tertunda, kasus proyek perbaikan Jalan Kotorana, Lubuk Tabuan di Nagari Pangkalan, Pak. Masalahnya jalan ini merupakan jalur penghubung utama bagi warga Nagari Pangkalan untuk ke pusat kecamatan dan untuk mengeluarkan hasil pertanian, Pak. Kenapa saya ambil kasus ini, Pak? Karena kasus ini menarik perhatian masyarakat dan kasus ini merupakan kasus tindak pidana korupsi, Pak. Dan saya mengambilnya dari media, Pak, media sama keterangan warga sekitar, Pak. Baik, cukup Mbak. Saya mau bertanya, bukti fotonya ada ya? Dimasukin di tugas? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Baik. Ada. Jadi itu sumbernya dari mana tadi Mbak? Dari Kasusnya? apa, Pak? Media sosial ada juga, Pak. Dari koran ada juga, Pak. Karena Oke. itu perhatian masyarakat kan, Pak. Baik, kalau media sosial berarti nanti buktinya tolong dimasukkan di media sosialnya ya, fotonya ya. Ada, sudah. Belum lagi, Pak. Cuma foto jalan yang bermasalah Oh, itu. medianya belum. Belum lagi, Pak. Baik, mau diperbaiki malam ini atau paling nggak besok atau mau diperbaiki di tugas 2 silakan ya Mbak Riga ya. Karena kan Siap, Pak. tadi katanya kan dari media massa salah satunya berarti harus bisa menunjukkan ke saya sumbernya itu memang dari media massa. Nah, buktinya apa? Foto tadi Ya, ya. Pak. Baik, Ya, Pak. mungkin itu Baik, Pak. saja Mbak Riga ya. Terima kasih ya Sama-sama, presentasinya. Pak. Baik. Eh, Pak. Baik, berikutnya jangan lupa rekan-rekan mahasiswa silakan nanti di screenshot masing-masing ya. Kemudian nanti kirim di WA group biar nanti saya pilih mana yang bagus gitu ya. Ya, jangan lupa nanti di screenshot saja di laptop atau di HP, kemudian nanti kirim di grup. Nanti biar saya pilih mana yang bagus foto-fotonya ya. Walaupun saya sudah punya gitu ya. Jangan lupa. Kemudian berikutnya ini belum ngumpul. Mbak Epi ada? Mbak Epi? Mbak Epi ada? Mbak Epi nggak belum masuk di ini ya di Zoom lagi. Mbak Kori ini ada tapi belum ngumpul tugas ya. Apa mau presentasi Mbak Kori biar dapat nilai nih? Saya daftar hadir nih. Mbak Kori, Iya, silakan. mohon maaf, belum Bapak. Belum buat? Udah, tapi belum selesai. Oh gitu. Pak. Baik, saya tunggu ya. Paling nggak paling lambat Minggu atau Sabtu ya Mbak. Ya, Baik, baik Pak. baik, terima kasih Mbak Kori. Nah, kemudian siapa lagi nih yang sudah ya? Ini banyak yang belum ngumpul ini. Mbak Ayu, Mbak Ayu, 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 Mbak Ayu Lydia sudah ini sudah membuat? Mbak Ayu, silakan. Di sini Pak, masih dalam tahap penyusunan sih Pak. Tapi Oh, kalau masih untuk dalam tahap dipresentasikan penyusunan. sedikit Mbak mungkin Ayu, bisa saya Pak. masih penasaran. Mbak Ayu ini sudah masuk di grup apa belum? Sudah ya? Sudah, Sudah sudah ya, Pak. tapi kok di sini nggak ada ya? Saya bingung nih. Ayu, soalnya, Saya pernah japri Bapak untuk dimasukkan dalam grup. tapi udah masuk? Udah, kelas Udah. 342. Oh, 342 ya. Sini belum ada lagi ya. Apa saya salah masukin? Takutnya saya salah kasih nilai. Ayu, sebentar. Saya masih penasaran ini. Soalnya kelas saya ada 2, jadi takut salah masuk. Mbak Ayu. Tapi nggak apa-apa, ini sudah saya tulis. Tapi Mbak Ayu sudah ngerjakan diskusi 1 ya? Apa belum? Oh, belum sih Pak. Diskusi Oh, 1 mungkin belum? karena itu. Lewat ya? Lewat ya? Iya Pak. Nah, kemudian diskusi 2 sudah dikerjakan. 4 sudah dikerjakan. Cuma tugas yang belum ya? Iya Pak.
tugas Berarti belum berarti upload. tugas 1 Mbak Ayu lewat, tugas 2 sudah. Tugas 2 sudah belum, Mbak? Tugas 2 sebentar, Pak. Sudah ya? Tugas. Seingat saya sudah sih, Pak. Sudah ya. Soalnya tugas 3 tidak dikerjakan. Dia fokus ke tugas ini, tugas 1. Baik, nanti saya cek lagi ya. Iya, baik, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Nanti segera dikirim ya tugas 1-nya ya. Siap, Pak. Baik, berikutnya siapa ini? Berarti sudah. Sudah. Wahyu Arif. Wahyu Arif, silakan. Mas Izin Wahyu, Pak, belum mengerjakan tugas ya Pak. belum mengerjakan tugas. Iya Pak. Baik, kapan Mas mau dikumpulnya? Minggu Pak. Minggu itu tanggal 10. Baik, tanggal 11 terakhir ya Mas ya. Nggih, ya Pak, siap. Baik, paling lambat itu hari Minggu, paling cepat besok ya. Jangan hari Senin, Senin saya nggak bisa nilai lagi karena jatuh temponya kan Senin. Ya Pak. Baik, Mas Wahyu juga tugas 4-nya belum ya? Belum Diskusi Pak. 4, sorry. Belum. Baik, diskusi 4 Oke ya Pak. itu jatuh temponya hari Minggu Mas. Jadi tolong nanti diantisipasi ya, biar ada Ya nilainya Pak. gitu. Baik. Baik, ini saya rasa cukup untuk presentasi. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya, yaitu tanya jawab, diskusi, dan saya akan memberikan kisi-kisi cara membuat tugas 1 dan kelanjutan tugas 2. Baik, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih sudah mempresentasikan tugas 1-nya. Semuanya benar, tidak ada yang salah, cuma hanya kekurangan-kekurangan saja dan di mana sudah saya berikan catatan di e-learning masing-masing gitu ya. Silakan kalau ingin diperbaiki, enggak juga enggak apa-apa, mau diperbaiki di tugas 2 juga enggak apa-apa ya. Silakan. Kalau ke Uber, keburu ya diperbaiki malam ini, paling enggak besok gitu. Paling lama lagi minggu gitu ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya hanya ingin menyampaikan bahwa tolong dibedakan antara tugas dan laporan ya. Banyak di judul-judul kalian itu masih menulis laporan. Ini kan tugas ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Jangan nanti di judulnya itu, di covernya itu ditulis laporan. Tulis saja laporan itu diganti tugas 1 gitu ya. Nanti berikutnya ketika masuk ke tugas 2 jangan laporan tapi tugas 2 gitu ya. Nah, laporan itu dibuatnya setelah tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Isi laporan itu adalah yaitu tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Tinggal dipindahin aja ke laporan. Nah, kemarin saya lihat masih ada beberapa mahasiswa sudah membuat langsung format laporan. Baru tugas 1 kok yang dikirim format laporan. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 gitu ya. Bab 4, bab 5 itu nanti terakhir. Tetapi nggak apa-apa, dibuat tapi jangan dikirim, disimpan dulu filenya, disimpan. Karena itu nanti untuk pembuatan laporan akhir gitu ya. Nggak salah, nggak. Cuma jangan dikirim dulu. Kalau dikirim, rekan-rekan mahasiswa terlalu cepat. Jadi kesannya saya nilai, wah ini mahasiswa ini mau cepat ini ya. Orang baru tugas 1 kok sudah mengumpul bab 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Tugas 1 itu sampai bab 3 saja, sampai metode penelitian. Nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Sesuaikan saja pertanyaannya dengan yang ada di e-learning, yang diminta UT. Itu aja. Cuma tambahkan cover. Nah, cover ini kesalahannya juga laporan, harusnya tugas. Kemudian banyak juga tidak ditulis dosen pengampunya. Tulis dosen pengampunya siapa. Kalau tidak tahu nama saya nanti atau takut salah gitu ya, atau takut saya salahkan, googling aja di Google ya, di Mas Google, ketik saja Eka Ubaya Taruna Raup, nanti muncul itu nama saya lengkap gitu ya. Bisa di-copy dari Mas Google gitu ya. Kalau nanti ragu-ragu menulis nama saya di covernya itu ya untuk dosen pengampu. Kemudian di akhir setelah referensi atau daftar pustaka itu saya minta masukkan dokumentasi berupa foto. Ya, fotonya itu ya tergantung kasus yang diambil gitu. Tadi ada dari apa namanya EKTP ya, berarti tentang EKTP. EKTP-nya difoto seperti apa bentuknya? Katanya kan tadi disebutkan
EKTP itu kan elektronik KTP. Nah, seperti apa sih EKTP itu? Nah, itu difoto. Nah, masukkan. Kemudian mahasiswanya difoto, masukkan. Tapi jangan selfie ya. Minta difoto mahasiswanya. Jadi terkesan benar-benar ada di lokasi. Kemudian tadi ada warga sekitar. Nah, warga sekitarnya itu yang dijadikan narasumber difoto. Nah, nanti dimasukkan. Nah, itulah isi dari dokumentasi. Jadi, apa yang disampaikan, apa yang diceritakan di tugas satu bisa sesuai dengan fotonya. Jadi saya tidak ragu-ragu memberikan nilai tinggi buat kalian gitu ya. Nah, kemudian tadi ada juga tentang BBM. Nah, BBM. Nah, BBM itu kan bahan bakar minyak gitu ya. Nah, nanti disesuaikan saja eh, tugas duanya, tugas tiganya. Kemudian jangan lupa rekan-rekan mahasiswa, nanti di akhir itu ada pembuatan video di sesi 7. Nah, saya minta biar nanti nggak kelabakan, dibuat dulu apa sih kayak ceritanya gitu ya. Karena nanti di video itu kan Anda menceritakan tugas satu, tugas dua, dan tugas tiga kaitannya dengan judul dan kasus nyata yang kalian ambil gitu ya. Jadi jangan sampai videonya itu bertentangan dengan judul atau kasus yang diambil. Setelah videonya jadi, UT meminta di learning kalian itu masukkan di salah satu media sosial. Bisa di Facebook, bisa di IG, bisa di TikTok, dan di YouTube. Ya, di YouTube. Saran saya, masukkan saja di YouTube. Karena nanti selain video yang ditampilkan, mereka minta linknya, link dari YouTube-nya itu. Nah, nanti akan dimasukkan di dalam lembar jawaban laporan akhir di e-learning kalian gitu ya. Sehingga, tapi pastikan linknya itu bisa saya buka gitu loh. Bisa saya buka, UT juga bisa buka. Jadi benar-benar video itu berjalan nanti. Ada suaranya, ada musiknya, kalian berbicara dengan narasumber gitu ya. Tadi kan ada pertanyaan, Pak, gimana membuat video pengalaman pribadi? Bisa. Pengalaman pribadi itu kan pengalaman kita, kejadian kita rasakan, kita melihat gitu ya. Pastikan nggak kita sendiri dong. Ada lawan kita bicara. Nah, nanti siapa? Ketika pengalaman pribadi itu pas kejadian itu kita berbicara sama siapa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak usah pusing membuat videonya. Buat saja sederhana. Makanya saya minta judulnya jangan terlalu berat. Kalau judulnya berat nanti bingung pas buat videonya. Waduh, ini gimana ya buat video? Misalnya BBM nih. BBM ini gimana nanti saya buat videonya ini? Apa yang harus saya lakukan? Nah, kira-kira gitu. Tapi nggak usah takut, nanti browsing saja di YouTube bagaimana cara membuat video tentang BBM itu ada kok ya. Nggak apa-apa, boleh. Tetapi tolong sesuaikan format panduannya dari UT ya, dari e-learning itu kan ada di situ. Nah, kemudian rekan-rekan ya, saya cuma ingin berpesan nanti tolong ketika membuat cover yang dimasukkan itu adalah logo UT, jangan logo yang lain gitu ya. Ini logo UT apa bukan gitu ya, saya sampai bingung gitu ya. Nah, jadi masukkan saja logo UT. Kalau nanti gimana Pak cari logo UT-nya? Ya download saja banyak gitu ya. Kemudian kesalahan berikutnya adalah kalian masih menggabungkan antara cover dan latar belakang atau bab satu. Kalau cover itu kan tersendiri halamannya, jangan digabung dengan latar belakang atau bab satu. Menjadi tidak elok, menjadi tidak manis gitu ya kalau saya baca. Ini covernya kok bergabung gitu ya dengan apa namanya? Dengan latar belakang, dengan bab satu gitu ya. Jadi cover itu tersendiri lembar sendiri gitu ya. Ada dosen pengampu, ada judulnya, ada masalahnya, ada logonya, kemudian ada nama mahasiswanya, ada NPM-nya, kemudian UT dari mana gitu ya, tahun berapa. Nah, itu cover gitu. Jangan digabung dengan bab satu atau kata pengantar misalnya ya, dibuat tersendiri. Nah, kemudian kesalahan berikutnya adalah mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa ini belum memasukkan bukti dokumen berupa foto, kemudian apa namanya? Iya, foto kegiatan, foto mahasiswa, kemudian foto instansinya. Tadi kan dikatakan dinas. Nah, foto dinasnya. Terus ada misalnya di instansi swasta, foto kantornya namanya apa gitu ya. Sehingga terlihat jelas dengan saya gitu. Kemudian nanti di bawah foto itu kasih catatan.
saya lagi ngapain gitu ya, berbicara dengan siapa gitu di bawah fotonya itu, biar saya bisa membacanya enak juga gitu ya. Kemudian rekan-rekan, kesalahan berikutnya adalah di teorinya. Tidak perhatikan punya kalian itu, di referensi banyak, di daftar pustaka itu sampai ada 1 sampai 10 referensinya pendapat ahli. Tetapi itu hanya referensi, mana teorinya, mana kaitkan dengan masalahnya, kan tidak ada itu. Kalian tidak membuatnya di tinjauan pustaka atau di permasalahan yang dikaitkan dengan teori. Makanya saya bingung. Ini daftar pustakanya banyak sampai 10, tetapi di mana di permasalahannya kok nggak ada kaitannya dengan teori. Misalnya contoh nih, contoh di daftar pustaka itu ada Profesor Sinambela atau ada Parasuraman. Manajemen pelayanan publik kan kaitannya dengan Parasuraman ya. Tapi Anda nggak bercerita di tinjauan pustakanya gitu loh ya. Cuma ditulis daftar pustaka, dibuat banyak, jadi seolah-olah ada gitu ya. Tidak. Jangan lupa semuanya dari cover sampai bawah itu saya baca. Biasanya saya kasih catatan di tugas kalian gitu ya. Nah, kemudian kesalahan sedikit adalah typo gitu ya. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang ilmiah gitu ya. Jangan bahasa gaul. Kalau kayak sekarang kita diskusi enggak apa-apa gaul. Lolo gua kira-kira begitu gitu ya. Tapi kalau di tugas karena ini apa namanya? Ilmiah, jadi bahasanya bahasa yang baku, baik bahasa Indonesia yang benar gunakan. Jadi jangan pakai bahasa gaul. Kemarin tuh ada bahasa di diskusi itu ada bahasa yang saya nggak paham gitu. Waduh ini bahasa gaul gitu ya, bahasa anak muda, biasalah anak muda gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa, saya tetap memberikan nilai gitu ya. Di tugas pun begitu ya. Jadi pakailah bahasa yang ilmiah untuk tugas gitu ya, atau diskusi. Nah kemudian rekan-rekan, nanti jangan lupa di tugas 2 itu lanjutan dari tugas pertama. Ya, lanjutan dari tugas pertama, di mana tugas 2 itu di e-learning nanti muncul itu UT memerintahkan ini. Nah, buat jawaban itu kemudian tambahkan dengan yang tugas 1 ya. Jadi nanti jangan hanya menjawab tugas 2 saja. Jadi nanti cover, kemudian kan tugas 2 muncul tuh. Nah, Anda cuma menjawab tugas 2. Jangan, sebelum Anda menjawab tugas 2, buat dulu covernya, kemudian masukkan tugas yang pertama tadi di lembar tugas 2, baru kita ngerjakan tugas 2. Nanti tugas 3 juga begitu gitu ya. Sebelum mengerjakan tugas 3, masukkan dulu tugas 1 dan tugas 2, kemudian kerjakan tugas 3. Gunanya apa rekan-rekan mahasiswa? Gunanya mempermudah kalian ketika membuat laporan akhir nanti. Karena isi laporan akhir itu adalah tugas 1, tugas 2, tugas 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Mudah kan? Nah, setelah itu baru buat video. Isi dari video itu adalah bercerita tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Seperti itu rekan-rekan. Baik, saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi atau ingin bertanya gitu ya. Mumpung kita ketemu nih. Kalau di WA kan kita nggak ketemu gitu. Saya aja salah-salah tadi. Ini mana yang Mas, mana yang Mbak ini gitu ya. Nah kalau begini kan saya tahu, oh ternyata ini Mas, ini Mbak gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya 10 menit biar jelas. Mohon izin bertanya Bapak. Oh ya, siapa namanya Mbak? Kurniayanti Pak. Oke, silakan Mbak Kurniayanti. Baik, tadi kan barusan Bapak jelaskan untuk tugas 1, 2, dan 3. Saya ingin bertanya Pak, berarti maksud Bapak tadi, misalnya tugas 1 sudah selesai, tugas 2 itu di bawahnya ya Pak ya? Lanjutannya berarti? Baik, betul. Terus menggunakan cover yang sama atau buat cover baru lagi Pak? Ya, jadi gini Mbak, ini pertanyaan bagus ya, bukan hanya buat Mbak Kurniayanti, tapi buat semua. Jadi biar Pak. Jadi nanti kan tugas 2 itu dia nanti dilihat tugas 2 itu. Jadi nanti covernya itu menyesuaikan tugas 2 Mbak. Ya, apa yang diminta tugas 2, covernya itu. Kalau nanti di tugas 2 itu dia tidak minta judul, tidak minta ini, judulnya masih pakai tugas 1 gitu loh. Ya,
Tapi nanti kan jawaban tugas 2 itu ada pertanyaannya tuh. Jadi sebelum menjawab pertanyaan di tugas 2, di lembar tugas 2 itu masukkan dulu cover dan jawaban yang tugas 1. Baru nanti di bawah tugas 1 itu buat tugas 2-nya. Jadi nanti lembarannya itu yang pertama itu misalnya tugas 1 ini Mbak Kurniayanti 10 halaman gitu ya. Nah, nanti ditambah dengan tugas 2 5 halaman. Jadi semuanya 15 halaman gitu loh. Jadi masih satu paket. Tidak hilang nanti, tidak gandeng. Sehingga nanti memudahkan Mbak Kurniayanti dan rekan-rekan mahasiswa membuat laporan akhirnya. Jadi cepat gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Baik, ada lagi? Silakan. Biar nggak bingung. Bapak izin tanya. Ya, siapa namanya, Mbak? Rosalin, Pak. Baik, silakan Mbak Rosalin. Saya kan gunakan lampirannya kan dari Google kan gitu kan, kayak Google Scholar dan pokoknya dari link gitu. Baik. Itu saya kan nemu hanya doang kan Pak, bukan saya pribadi. Itu gimana Pak? Apakah saya harus ke sana atau gimana? Soalnya kan saya kebetulan bukan asli Surabaya. Saya di sini merantau dan kuliah juga selain UT. Jadi saya ngambilnya kayak lebih gampang gitu, saya ngambil dari Google gitu. Apakah saya harus observasi langsung datang ke sana atau gimana ya Pak? Baik, ini juga pertanyaan bagus buat Mbak Rosalin dan rekan-rekan. Nah, kan memang yang bagus ya. Jadi gini, sebelum saya jawab, Mbak Rosalin ini tinggalnya di mana, Mbak? Saya ingin tahu. Saya ngekos di Surabaya, Pak. Oke, di Surabaya. Judulnya ngambil di mana? Kasusnya? Sidoarjo. Nggak terlalu jauh sih, Pak, dari Surabaya. Baik, jadi judul dan kasusnya Mbak Rosalin ini ngambil di Sidoarjo, tinggalnya di Surabaya. Memang bagusnya saran saya biar memudahkan data dan komunikasi juga terkait biaya dan waktu juga nanti dokumentasi memang bagusnya Mbak Rosalin ini karena tinggal di Surabaya, kenapa nggak ngambil judul di sekitar Surabaya gitu ya, malah ngambil di Sidoarjo. Nggak apa-apa, boleh. Tetapi konsekuensinya adalah tadi gimana dokumentasinya, gimana wawancaranya kan begitu ya Mbak. Nah, Mbak ini judul kasusnya ini kan bersumber dari media massa ya, benar? Nah, dari media sosial. kalau bersumber dari media massa nggak usah bingung Mbak. Jadi nanti bukti lampirannya tolong dimasukkan itu media massanya media massa apa? Di bukti foto. Tetapi nanti kesulitan Mbak Rosalin ini ketika membuat video itu aja. Nah, gimana ceritanya? Mbak kan tinggal di Surabaya. Sedangkan kasusnya ini ada di Sidoarjo. Lah, terus buat videonya gimana Pak? Ya mau nggak mau Mbak kan harus ke sana tuh. Karena kan kasusnya di sana. Kemudian tempatnya juga di sana. Mbak kan harus membuat video tempatnya itu di sana. Misalnya dinasnya di Sidoarjo, ya mau nggak mau kan Mbak harus ke sana Mbak, karena kan harus masuk di video. Nah, Mbak diuntungkan adalah, jadi nanti bagaimana caranya Mbak, karena itu melewat media massa ya, jadi diusahakan videonya itu nanti berkaitan dengan media massa. Nah, saran saya gini Mbak, nanti di YouTube Mbak browsing-browsing lihat bagaimana cara membuat video terkait dengan sumbernya dari media massa. Nanti muncul semua itu Mbak. Tapi jangan lupa mata kuliah kita ini manajemen pelayanan publik. Jadi usahakan video-video yang Mbak lihat itu berkaitan dengan manajemen pelayanan publik Mbak. Ya, jadi nggak lari gitu loh. Nanti Mbak lihat videonya tentang kebijakan publik, tentang analisis publik kan nggak nyambung. Mana manajemen pelayanan publiknya? Nah seperti itu Mbak. Jadi nggak usah khawatir, nanti tetap bisa itu. Bisa Mbak? Aman. Silakan Mbak, ada lagi yang mau ditanya? Baik Pak, terima kasih. Baik, ayo 5 menit lagi. Siapa yang mau bertanya? Mumpung kita ketemu tatap muka ya. Jarang-jarang nanti kita di sesi 6 baru ketemu lagi. Ayo 5 menit lagi silakan. Siapa? Yang masih ragu-ragu dengan tugasnya, bingung apa sih isinya dokumen gitu ya.
Tadi ada pertanyaan dari Mbak Kurnia Yanti, Pak, gimana membuat tugas 2 ya? Tugas 2 tinggal dibuat saja. Nanti kan di UT kalian itu muncul pertanyaan tugas 2. Nah, soal itu nanti kan dijawab. Nah, sebelum menjawab soal itu, tadi saya minta masukkan dulu di lembar tugas 2 itu tugas 1 yang kalian buat. Nah, setelah tugas 1 di bawahnya baru membuat tugas 2 gitu. Jadi gandeng. Begitu juga nanti seterusnya tugas 3. Nah, ketika membuat laporan akhir, tinggal ganti aja judulnya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, baru ganti laporan akhir. Nah, kan enak toh, cepat gitu ya. Jadi ngapain sampai berminggu-minggu ngerjainnya gitu loh. Seperti itu ya caranya, tekniknya. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Saya kalau nggak tahu tanya nanti sama Mbak Mas gitu, sama Mbak gitu. Ada lagi 5 menit, saya kasih waktu. Cukup? Gimana rekan-rekan? Cukup? Cukup, Pak. Baik, Cukup, kalau Pak. cukup. Hah? Ada? Siapa? Cukup. Oh, cukup. Baik, kalau cukup, sudah paham di pembuatan tugas 1, kemudian nanti pembuatan tugas 2 ya. Jangan lupa yang saya minta tadi ya, sebelum membuat tugas 2, masukkan dulu tugas 1-nya ya. Jadi nanti yang dikirim ke saya bukan hanya tugas 2, tapi juga ada penyerta tugas 1-nya gitu ya. Kan tinggal nambahin aja tugas 1, tinggal tambahin tugas 2. Gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Nah, kemudian jangan lupa nanti bukti apa namanya? Fotonya dimasukkan yang sudah, terima kasih, yang belum tolong dimasukkan, yang kurang tolong ditambah, seperti itu. Nah, jangan lupa referensi juga ya. Jangan banyakin referensi tapi tidak ada teorinya di tinjauan pustaka. Silakan ngambil dari internet boleh, tetapi jangan lupa tolong dihilangkan internetnya seperti warna biru, ada tulisan tadi seperti presentasinya Mas Asari gitu ya, sehingga tidak terlihat kalau kita itu ngambil dari internet gitu ya. Kan bisa aja kita ketik gitu ya, tapi karena kemarin terlihat jelas dengan saya bahwa itu masih menggunakan internet, jadi tinggal copy langsung dipaste aja tanpa diedit gitu ya. Itu kalau saya klik kan langsung kebuka linknya di mana dia ngambil gitu ya. Nah, UT sudah ada aplikasi di mana dia bisa melihat kalian itu ngambil dari buku atau dari internet atau dari pendapat siapa gitu ya. Itu UT. Tapi enggak apa-apa, yang namanya kita belajar ya salah ya kita perbaiki gitu ya. Kalau kurang ya kita tambah gitu. Kalau sudah bagus kita pertahankan seperti itu. Dan saya 24 jam kita bisa berdiskusi. Setelah dari sini kita bisa diskusi lewat WA gitu ya. Karena ini sudah hampir 1 jam lebih gitu ya. Karena ini direkam juga gitu ya. Takut nanti terlalu berat pihak UT-nya tentang web kita malam ini gitu ya. Karena tidak ada lagi ya. Saya minta sebelum nanti saya minta screenshot juga ya. Silakan sebelum saya tutup nanti saya screenshot, kemudian saya matikan rekamannya, kemudian silakan yang ingin keluar bisa langsung keluar, bisa langsung beraktivitas kembali, yang ingin bekerja atau langsung beristirahat gitu ya, atau ingin langsung mengerjakan tugas karena sudah dapat informasi dari saya dan teman-teman bagaimana membuat tugas 1 dan nanti tugas 2, begitu juga diskusi seperti itu ya. Baik, saya minta apa namanya dimunculkan kembali karena saya mau screenshot di akhir ya biar kelihatan oleh UT gitu ya. Baik, baik ini Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu muncul sebentar Mbak Ayu. Mbak Ayu Lydia. Baik, saya minta juga kalian membuat screenshot ya. Nanti tolong masing-masing kirim nanti di grup apa di grup PA kita ya. Biar nanti saya yang pilih. Tapi itu screenshotan dari kalian gitu ya. Yang dari saya nanti langsung masuk ke UT gitu ya. Silakan screenshot dulu dari kalian masing-masing.
buat 1 apa 2 3 gitu ya. Jadi nanti bisa dikirim di WA Group, kemudian nanti saya pilih yang bagus. Sudah? Baik, kalau sudah giliran saya ya, karena saya langsung masuk ke UT nanti. Saya hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Sebentar, tahan. Tiga, dua, satu. Oke, baik, rekan-rekan, saya akan tutup ya. Selamat malam, selamat beraktivitas, semoga sehat-sehat. Sampai ketemu di sesi 6 dengan tugas 2 dan tuep 2. Silakan yang ingin keluar ya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baik, selamat malam Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.